Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Ramadan, NIM 2017 043173, ingin menerangkan peranan Bank Indonesia di dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seri kebangsaan nomor 21. Oke, yang pertama di sini saya akan menerangkan tentang profil UMKM. Definisi dan karakteristik dari UMKM sendiri itu secara umum ada beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan dalam definisi UMKM. Antara lain berupa besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Definisi ini dibedakan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlaku saat ini didasarkan kepada nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan. Dapat kita lihat pada gambar pada skala usaha mikro, kriterianya memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan 300 juta. Sedangkan usaha kecil itu memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah, yang terakhir usaha menengah ini memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Dan yang terakhir memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Yang selanjutnya yaitu peranan UMKM dalam perekonomian. Dalam era perubahan lingkungan ekonomi global dan perdagangan bebas, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM mempunyai peranan bagi perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekspor non-migas dan sebagai unit usaha pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan-bahan tertentu, seperti komponen-komponen dan suku cadang melalui keterkaitan proses produksi antara lain sistem subcontracting. Selanjutnya yaitu ada permasalahan UMKM. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Indonesia terutama menyangkut aspek kemampuan pengelolaan usaha dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Selain permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM, permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan sektor usaha tersebut seperti pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan pihak eksternal UMKM lainnya. Yang selanjutnya ada permasalahan internal dari UMKM. Permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM. Yang kedua, terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam UMKM yaitu masih lemahnya iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor usaha, seperti koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik horizontal antara departemen teknis terkait maupun vertikal koordinasi antar lini instansi terkait di pusat daerah. Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan banyak dalam pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain melalui pengaturan kebijakan perkreditan dan pemberian bantuan teknis kepada bank-bank. Tetapi kebijakan ini belum dapat mengacu bank-bank untuk lebih mendorong penyaluran kredit berdasarkan UMKM. Yang selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh perbankan.
UMKM, terutama usaha mikro kecil, pada umumnya belum mengetahui sistem prosedur pemberian kredit bank sehingga permohonan kredit mereka sering tidak lengkap dan dikembalikan bank. Kendala lain adalah relatif tingginya biaya operasional untuk pemberian kredit kepada usaha mikro kecil dibanding dengan kredit untuk usaha besar. Nah, yang selanjutnya yaitu program pemberdayaan UMKM. Program pemberdayaan UMKM yaitu adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan dan mudah diakses yang disertai dengan bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan yang memadai. Nah, kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah dalam pengembangan UMKM antara lain kebijakan moneter, termasuk kebijakan kredit dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas makro. Kebijakan perbankan, kebijakan kelembagaan, dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pembinaan UMKM. Nah, dalam pengembangan kelembagaan di Indonesia sudah ada upaya dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kelembagaan dalam pemberian bantuan teknis kepada UMKM. Nah, bantuan teknis sendiri yaitu untuk pengembangan UMKM dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu bantuan teknis atau technical assistance dan bantuan keuangan financial assistance. Kedua jenis bantuan tersebut biasanya diberikan dalam satu paket bantuan yang merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui peran bank sentral dalam pengembangan UMKM di beberapa negara. Yang pertama itu negara Korea Selatan. Definisi dari UMKM di Korea Selatan yaitu sebagai unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1.000 orang dan memiliki total aset kurang dari 500 billion won atau mata uang Korea. Nah, dapat kita lihat di tabel itu terdapat klasifikasi usaha kecil, usaha menengah, dan jenis industrinya dapat dilihat, dan jumlah tenaga kerjanya, dan modal di sektor atau volume penjualan. Dari tabel di atas, kebijakan dari pemerintah Korea itu sumber pembiayaan utama UMKM berasal dari perbankan 73,2%, selain dari anggaran pemerintah 19,4%, lembaga keuangan non-bank 3,4%, dan surat berharga 3,1%, dan bantuan luar negeri 0,9%. Nah, di sini peranan bank sentral dalam UMKM di Korea ini yaitu bank sentral memberikan insentif kepada bank-bank yang mempunyai rasio pemberian kredit kepada UMKM dan rasio pengembangan kreditnya di atas rata-rata berupa kenaikan batas atau pemberian kredit sehingga memacu bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM. Negara kedua yaitu negara Malaysia. Malaysia mendefinisikan UMKM yaitu unit usaha yang bergerak dalam bidang industri, yaitu manufaktur dan industri jasa yang terkait dengan manufacturing related service, pertanian, dan jasa lainnya termasuk information and communication technology. Nah, dapat kita lihat tabel atau definisi kriteria UMKM di Malaysia. Nah, usaha mikro itu industrinya manufaktur, MRS, pertanian, jasa termasuk ICT, itu tenaga kerja tetap kurang dari 5 orang. Terus turnover per tahunnya itu kurang dari 0,5 juta Malaysia ringgit. Nah, usaha kedua itu usaha kecil, itu sama industrinya. Terus tenaga kerjanya itu 5 sampai dengan 50 itu untuk manufaktur dan MRS,
dengan turnover per tahunnya itu 0,5 juta sampai dengan 10 juta Malaysia ringgit. Sedangkan pasukannya 5 sampai dengan 19 orang dengan 0,20 juta sampai dengan 1 juta Myanmar Malaysia ringgit. Terus yang ketiga yaitu jasa termasuk ICT, itu tenaga kerjanya tetap 5 sampai dengan 19 orang dengan turnover per tahunnya itu 0,20 juta sampai dengan 1 juta Malaysia ringgit. Nah, yang terakhir yaitu usaha menengah manufaktur, itu jumlah tenaga kerja tetapnya itu 51 sampai dengan 151 orang dengan turnover per tahunnya itu 10 juta sampai dengan 25 juta Myanmar. Terus industri pertanian 20 sampai dengan 50 orang, turnovernya 10 juta sampai dengan 25 juta Malaysia ringgit. Dan jasa termasuk ICT-nya itu tenaga kerja tetap itu 20 sampai 50 orang dengan turnover per tahun 10 sampai dengan 25 juta Malaysia ringgit. Kebijakan dari pemerintah Malaysia yaitu kebijakan untuk mengembangkan UMKM ini telah dilaksanakan sejak tahun 1970 yang berdasarkan program utama untuk mengentaskan kemiskinan di Malaysia. Fokus utama adalah mengupayakan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar multinasional. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyediakan bantuan pinjaman lunak melalui lembaga keuangan yang ditunjuk lembaga pemerintah maupun lembaga donor. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendidikan serta mendirikan pusat-pusat industri kecil. Yang selanjutnya itu peran dari Bank Sentral untuk mendukung pengembangan UMKM. Bank Negara Malaysia atau BNM sebagai bank sentral membuat kebijakan langsung di bidang keuangan, antara lain menyediakan dana untuk pembiayaan UMKM melalui lembaga keuangan khusus yang ditunjuk untuk menyalurkan dana atau kredit tersebut, yang dimaksud sekaligus menjamin resiko kredit. Selain itu, Bank Sentral menetapkan pembagian portofolio kredit untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. Negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Negara Filipina mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dan besarnya aset. Dapat kita lihat tabelnya. Itu usaha mikro itu 1 sampai dengan 9 orang tenaga kerja dan nilai asetnya itu kurang dari 3 juta Philippines peso atau mata uang dari Filipina. Dan usaha kecilnya itu 10 sampai dengan 99 orang dengan 3 juta sampai dengan 15 juta PHP atau Philippines peso. Terus yang ketiga usaha menengah itu jumlah tenaga kerjanya 100 sampai dengan 199 orang dan nilai aset 15 juta sampai dengan 100 juta Philippines peso. Nah, kebijakannya itu untuk mengembangkan dan membina UMKM, program pembinaan pemerintah melalui pendirian lembaga pengembangan UMKM dan lembaga penjamin usaha kecil. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan dilakukan berdasarkan undang-undang perbankan yang mengatur penyediaan bantuan pinjaman bagi UMKM oleh perbankan melalui upaya penjamin kelancaran pengembalian pinjaman. Nah, peran dari Bank Sentral itu berperan dalam menetapkan kebijakan makro dan mikro, antara lain pengaturan akses kredit yang prioritas pasar, penetapan presentasi portofolio kredit, penilaian risiko kredit, kewajiban permodalan bagi bank yang berorientasi kepada pengembangan UMKM. Bank Sentral juga menetapkan kebijakan kelembagaan untuk mendorong perluasan pasar dan jangkauan bank dan lembaga keuangan lain kepada UMKM. Nah, negara selanjutnya yaitu Sri Lanka. Negara Sri Lanka sendiri mendefinisikan UMKM itu
tidak terdapat definisi yang baku. Walaupun terdapat beberapa definisi UMKM yang digunakan, tapi secara umum UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha. Suatu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 30 dikategorikan tenaga usaha kecil, sedangkan unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 30 sampai dengan 149 dikategorikan sebagai usaha menengah, dan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 150 orang dikategorikan sebagai usaha besar. Nah, kita dapat melihat definisi kriteria UMKM di Sri Lanka. Dapat dilihat sendiri. Terus setelah itu kebijakan pemerintah mengenai pengembangan UMKM yaitu mengutamakan upaya penguatan UMKM di dalam era kompetisi global yang ditunjang oleh kewirausahaan handal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran bank sentral di Sri Lanka itu Bank Official Ceylon (BOC) melakukan kebijakan struktural yang bersifat internal maupun eksternal. Perbaikan internal dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas atau staf analisis kredit di dalam menilai kelayakan kredit UMKM, sehingga penilaian diprioritaskan kepada kelayakan usaha, tidak hanya berdasarkan prioritas keuntungan semata. Selain itu, BOC juga mendirikan dan menambahkan kantor-kantor cabang serta mendorong pendirian bank-bank pembangunan daerah untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM. Selanjutnya itu ada negara Taiwan. Negara Taiwan mendefinisikan UMKM itu berdasarkan komponen neraca modal di sektor dan pendapatan operasional untuk industri, manufaktur, konstruksi, pertambangan maupun perdagangan dan jasa. Nah, di sini terdapat tabel definisi atau kriteria UMKM di Taiwan. Dapat dilihat sendiri. Yang selanjutnya itu kebijakan sistem keuangan Taiwan terdiri dari pasar saham dan lembaga keuangan, antara lain bank komersial lokal dan bank khusus. Dua bank komersial lokal menandai UMKM dengan nilai mencapai 73,68% dari total pemberian kredit perbankan kepada UMKM. Bantuan pemerintah umumnya berupa bantuan teknis dengan sistem pembinaan keuangan. Ada pula yang berupa pinjaman untuk kebutuhan khusus dan penerapan sistem penjamin kredit. Bantuan teknis dan pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan, manajemen keuangan, dan pengawasan intern, meningkatkan permodalan, dan memenuhi persyaratan untuk keikutsertaan dalam sistem penjaminan kredit. Misalnya itu peran bank sentral. Bank sentral Taiwan memberikan bantuan pinjaman antara lain kredit ekspor, kredit bantuan likuiditas, kredit jangka menengah, dan panjang untuk pembiayaan infrastruktur proyek, pinjaman valuta asing untuk pembiayaan peningkatan teknologi, dan pinjaman darurat. Nah, yang selanjutnya itu ada negara Thailand. Definisi UMKM di negara Thailand itu berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai aktiva tetap, tidak termasuk kepemilikan lahan. Nah, untuk definisi atau kriteria UMKM di Thailand kita dapat lihat pada tabel tersebut. Kebijakan yang selanjutnya itu kebijakan pemerintah Thailand memutuskan untuk mengembangkan UMKM sebagai alternatif untuk mengembangkan dan memulihkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang mencakup evaluasi kebijakan dan pengembangan aspek keuangan. Strategi pengembangan UMKM antara lain pada segi pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen teknologi, informasi, dan pengaturan. Sementara untuk aspek keuangan diprioritaskan kepada masalah akses UMKM kepada pembiayaan,
penjaminan kredit dan agunan. Nah, peranan bank sentral sendiri itu dalam pengembangan UMKM adalah memperbaiki struktur lembaga keuangan sehingga UMKM dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan maupun pembinaan keuangan langsung dari lembaga-lembaga keuangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dibedakan dalam 2 periode, yaitu kebijakan pengembangan UMKM sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM setelah berlakunya undang-undang. Sebelum berlakunya undang-undang, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bersifat langsung dengan memberikan bantuan keuangan berupa penyimpanan kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan memberikan bantuan teknis dengan mendirikan berbagai proyek pengembangan UMKM seperti proyek pengembangan usaha kecil PPUK, proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat PHBK, dan proyek kredit mikro PKM. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM relatif terbatas dan bersifat tidak langsung, yaitu melalui kebijakan kredit berdasarkan dan pemberian bantuan teknis secara terbatas. Nah, kebijakan pengembangan UMKM sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Sebelum diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tugas dan wewenang Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968. Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di bidang perkreditan, penetapan Bank Indonesia untuk menyusun rencana kredit dalam suatu jangka waktu tertentu, menetapkan tingkat dan struktur bunga, serta menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif atas pemberian kredit oleh perbankan. Nah, kebijakan kredit selektif, selective credit policy. Kebijakan kredit selektif dengan menggunakan dana bank sentral atau otoritas fiskal merupakan kebijakan yang lazim dilakukan oleh negara-negara berkembang, terutama di negara Asia. Kebijakan kredit selektif yang seringkali juga disebut dengan kredit langsung atau kredit prioritas atau kredit bersubsidi merupakan suatu instrumen yang dikenal sebagai policy-based lending. Kebijakan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber dana ke sektor prioritas baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan sosial. Kebijakan ini merupakan satu instrumen yang hanya bermanfaat apabila dirancang dan diimplementasikan secara tepat dan tidak berlebihan, bersifat sementara untuk kebutuhan jangka pendek, adanya sasaran dan kriteria target group yang jelas, serta perlu disertai dengan pengawasan yang baik dan dengan tetap memperhatikan stabilitas moneter. Pemerintah melakukan kebijakan penyempurnaan sistem perkreditan, termasuk penyempurnaan program perkreditan untuk usaha kecil yang dikenal dengan Paket Januari 1990 atau yang sering dikenal dengan Pakjan 90, yang pada dasarnya mengarah pada pengurangan secara mendasar peranan KLBI dan perampingan skin kredit prioritas yang ditunjang oleh dana bank sentral.
Nah, tujuan dari Pakjan 90 ini yaitu yang pertama memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem pengkreditan nasional. Yang kedua, pemantapan peranan Bank Indonesia sebagai pemelihara keseimbangan moneter sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank Indonesia dapat berkembang semakin sehat. Yang ketiga itu menyehatkan sistem pengkreditan nasional. Yang keempat, menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil. Dengan adanya kebijakan Pakjan 90 ini, pada prinsipnya telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit di Indonesia yang diperankan oleh Bank Indonesia, yaitu dari subsidi selective credit policy menjadi market oriented credit policy, termasuk kebijakan kredit bagi usaha kecil yang menganut sistem kuota. Nah, yang selanjutnya itu kebijakan kredit usaha kecil atau KUK dengan sistem kuota. Kebijakan KUK dengan sistem kuota sebenarnya juga diterapkan pada beberapa negara di Asia, Thailand, dan Malaysia pernah menganut kebijakan kredit ini pada tahun 80-an. Dalam kebijakan kredit ini masih ada campur tangan bank sentral, namun pembiayaan, prosedur, dan berbagai persyaratan kredit ini diserahkan kepada bank. Adapun definisi atau batasan dari KUK menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/4/UKK tanggal 29 Januari 1990 adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang memiliki aset total maksimum sebesar 600 juta, tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati, untuk membiayai usaha yang produktif dan KPR tipe 70 ke bawah dengan maksimum kredit kepada masing-masing nasabah sebesar 200 juta. Yang selanjutnya itu bantuan teknis. Proyek pengembangan usaha kecil PPUK guna mendorong bank memberikan kredit kecil atas dasar kelayakan usaha dan bukan hanya berdasarkan ketersediaan agunan yang cukup, serta untuk menunjang program kredit kecil yaitu KIK atau KMKP, maka pada bulan September 1978 Bank Indonesia secara resmi memberikan bantuan teknis kepada perbankan dengan memberikan proyek pengembangan usaha kecil PPUK atau Small Enterprise Development Project (SEDP). Sasaran yang ingin dicapai oleh PPUK meliputi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek tersebut adalah meningkatkan kemampuan staf perkreditan perbankan dalam mempersiapkan program perkreditan yang sehat untuk menunjang pengembangan usaha kecil yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian kredit kecil oleh perbankan. Sedangkan sasaran jangka panjang untuk mengubah cara pendekatan bank dalam pemberian kredit kecil, yaitu dengan pendekatan development banking, bukan dengan usaha pendekatan commercial banking. Nah, yang selanjutnya itu proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (PHBK). Tujuan PHBK sendiri meningkatkan akses usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah kepada kredit perbankan. Sedangkan sasaran pilot proyek ini adalah ketersediaannya pelaksanaan keuangan yang layak bagi kelompok swadaya masyarakat atau kelompok simpan pinjam KSM atau KSP yang mempunyai kegiatan ekonomi dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sekitar informal perdagangan, di informal perdesaan. Nah, selanjutnya itu ada proyek kredit mikro atau PKM. Bank Indonesia dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) mengembangkan pelayanan kepada usaha mikro di pedesaan melalui implementasi proyek kredit mikro PKM di Indonesia pada tahun 1995. Bantuan ADP ini meliputi bantuan teknis dan bantuan keuangan. Pelaksanaan PKM dengan sasaran
peningkatan taraf hidup sekitar 300.000 nasabah mikro pada dasarnya merupakan pelengkap dari PHBK yang memberikan keluasan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro yang dapat dilakukan baik secara individual atau kelompok oleh lembaga keuangan peserta proyek kredit mikro atau PKM. Dan selanjutnya ini ada kebijakan pengembangan UMKM setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 UU tentang Bank Indonesia yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral telah membuka lembaran baru bagi peran Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Setelah hampir 35 tahun mengarungi keterlibatannya secara langsung dan mengandalkan untuk pengembangan sektor usaha. Undang-Undang tahun 1999 yang disahkan mulai berlaku pada 17 Mei 1999 memberikan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kalian pasti tahu kan tujuan dan misi Bank Indonesia itu apa? Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini tercermin pada laju inflasi yang rendah serta nilai tukar yang wajar dan stabil, yang merupakan bagian dari persyaratan supaya terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kesinambungan sehingga pada saatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas yang saling terkait. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Dengan adanya undang-undang yang baru tadi, Bank Indonesia tidak dapat memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program, sedangkan tugas pemberian kredit program dialihkan kepada bank usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk pemerintah, termasuk penghasilan pinjaman penerusan yang dana berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka kredit program. Pengalihan kredit program ini dijelaskan dalam pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana KLBI dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah dan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya UU ini. Yang kedua itu BUMN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas tersebut berakhir. Nah, yang ketiga itu subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan BUMN sebagai yang dimaksud pada ayat 2 tapi menjadi beban pemerintah. Nah, untuk kelangsungan pembiayaan kredit program dan bantuan teknis kepada usaha kecil dan koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk berperan langsung dalam membantu pengembangan UMKM, baik dalam pemberian bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Selanjutnya itu kebijakan kredit usaha kecil persuasif. Sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1997, sebagian besar bank mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan kewajiban penyaluran KUK sehingga banyak bank yang terkena sanksi. Selain itu, ketentuan kewajiban pemberian KUK ini menjadi perhatian dari beberapa lembaga internasional seperti ADB dan IMF, terutama dalam kaitannya dengan pemberian bantuan kepada Indonesia. Inti dari kebijakan pemberian KUK berdasarkan PBI nomor
3/2 PBI garing 2001 adalah Bank Indonesia tidak lagi menetapkan besarnya kewajiban KUK kepada bank, melainkan berupa anjuran kepada bank-bank untuk menyalurkan KUK yang besarnya diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing bank. Dengan ketentuan, bank wajib menyantumkan rencana pemberian KUK dalam bisnis plan dan mengumumkan kepada masyarakat jumlah realisasi KUK secara periodik. Nah, yang selanjutnya ini ada pengembangan dan penguatan kelembagaan. Guna meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia berupaya mendorong pengembangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan baik dari sisi supply yaitu bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, dan penguatan dari sisi demand seperti lembaga-lembaga pendamping. Nah, ini selanjutnya ada pengembangan kelembagaan perbankan. Bank Indonesia mendorong kelembagaan perbankan baik bank umum maupun BPR untuk lebih berperan dalam pelayanan kepada UMKM. Bank-bank umum didorong untuk membantu unit kerja khusus yang melayani UMKM baik di kantor pusat maupun di kantor cabang atau UMKM Center, dan membuka kantor-kantor cabang membantu khusus untuk melayani UMKM. Kehadiran bank-bank syariah pada saat ini sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, memberikan dampak positif dalam pengembangan UMKM dengan menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, yang antara lain itu berupa bagi hasil. Selanjutnya itu pengembangan lembaga pendukung. Lembaga pendukung pengembangan UMKM antara lain lembaga penjamin kredit dan lembaga pendamping. Untuk meningkatkan peranan lembaga penjamin, Bank Indonesia terus memfasilitasi kerjasama antara lembaga penjaminan dengan kredit, PT Aksindo dengan beberapa pemerintah daerah dan Bank Pembangun Daerah (BPD) tentang pemberian penjaminan kredit kepada UMKM. Nah, dengan bantuan teknis yaitu pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan semula bernaung dalam wadah PPUK termasuk PHBK dan PKM disempurnakan menjadi satu naungan, yakni bantuan teknis pengembangan usaha kecil dan mikro (PUKM) dengan fokus kegiatan tetap pada pelatihan, penelitian, dan sosialisasi, tetapi diberikan secara terbatas. Nah, yang terakhir, kendala yang cukup mendasar dalam pemberian kredit oleh bank kepada UMKM adalah keterbatasan informasi yang berkaitan dengan kondisi UMKM. Bank Indonesia menyediakan dan memfasilitasi berbagai jenis informasi yang dibutuhkan bank maupun UMKM yang dikemas dalam suatu sistem informasi terpadu pengembangan usaha kecil atau SIPUK. Nah, di sini sistem ini terdiri dari informasi tentang Baseline Economic Survey (SEB) yang berisi potensi berbagai subsektor atau komoditi prioritas atau komoditi unggulan yang di seluruh Indonesia yang dapat dibiayai bank. Yang kedua, sistem informasi agroindustri berorientasi ekspor atau SIABE yang berisikan berbagai komoditi yang berorientasikan ekspor bidang agroindustri, dan informasi pola pembiayaan atau lending modal untuk berbagai komoditi skala usaha kecil atau SILMUK. Dan yang terakhir, sistem penunjang keputusan untuk investasi atau SPKUI dan sistem informasi prosedur memperoleh kredit atau SIMPMK. SIMPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.